Para politisi seringkali menggunakan berbagai cara untuk memenangkan suara selama kampanye pemilihan umum. Beberapa di antaranya mencakup pemanfaatan popularitas partai dan pemimpin, representasi diri sebagai pelindung identitas nasional, dan bahkan keberagaman serta membentuk koalisi dengan partai lain. Namun, dalam sebagian besar negara demokrasi, politik merupakan hal yang komprehensif karena melibatkan aktor politik maupun warga negara yang memainkan peran penting dalam memilih politisi untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebuah pertanyaan muncul tentang bagaimana warga negara dan politisi membentuk keputusan politik yang penting. Bidang psikologi politik memiliki berbagai pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif mempelajari mekanisme kognitif seperti persepsi dan bias untuk perilaku politik. Kognisi politik merupakan bidang yang relatif baru serta melibatkan penggunaan konsep psikologi kognitif seperti bias, heuristik, dan pemrosesan informasi. Untuk mengevaluasi fenomena politik seperti perilaku pemilih, perilaku partai politik, pembentukan kebijakan, dan kecenderungan ideologis. Bias kognitif merupakan kesalahan dalam cara berpikir yang menyimpang dari pemikiran rasional. Bias tersebut seringkali dapat memengaruhi keputusan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perilaku investasi yang hanya mempertimbangkan popularitas platform. Beberapa bias kognitif yang sering diteliti dalam perilaku politik seperti bandwagon effect, confirmation bias, dan group favorism dan negative bias. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anggota partai politik menunjukkan 4 jenis kecenderungan politik yang telah disebutkan di atas untuk memenangkan pemilihan umum. Penelitian lain menyoroti hubungan antara orientasi ideologis dan sumber daya kognitif seperti attention span yang pendek, pemrosesan informasi yang terbatas, dan mental rigidity. Temuan tersebut menunjukkan perkembangan baru dalam bidang kognisi politis. Namun, para akademisi juga dapat menunjukkan temuan yang berlawanan yang menunjukkan bahwa bukan hanya orientasi ekstrim sayap kanan, tetapi juga orientasi ekstrim sayap kiri yang berhubungan dengan penurunan performa dalam tugas kognitif. Temuan dari beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ideologi politik dengan bagaimana individu merespons informasi positif dan negatif. Penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada budaya politik Barat, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih pasti dibutuhkan lebih banyak penelitian dengan melibatkan budaya politik lokal, termasuk budaya politik di Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menemukan kesamaan lintas budaya dalam cara individu membentuk keputusan politik berdasarkan pemahaman kognitif mereka. Kesimpulannya, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara ideologi politik dan mekanisme kognitif dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai tindak lanjut, dibutuhkan adanya pendidikan politik yang lebih baik dan inklusif untuk membantu individu menjadi lebih sadar akan bias kognitif mereka dan bagaimana orientasi ideologis memengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik. Selain itu, aktor politik termasuk politisi perlu meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam memengaruhi masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat dan berfokus pada kepentingan masyarakat, bukan hanya pada pertimbangan ideologis ataupun politik.